balik maning karo Inyong TKW ngapak ora penak. Teman-teman, selamat siang menjelang sore ya. Ini sekarang saya ada tamu dari mana, Mbak? Saya kalau alamat saya di Blitar itu saya dari kalau alamat saya di Indonesia maksudnya ya, saya dari Blitar. Halo, Untuk warga subscribernya Mbak siapa? YouTube-nya namanya Mbak Arimela ya. Jangan lupa kalau untuk ke daerah Jawa Timur jangan lupa untuk mampir di Blitar. Blitar adalah kota makam presiden pertama Indonesia. Jadi kalian bisa ke sana dan jangan lupa juga bisa mampir ke rumah saya ya. Di sana juga ada kopi loh. Kalau kopi ada, kalau makan yang enak-enak ada di warung ya. Iya, kalau di Hongkong sini saya tinggalnya di paling ujung ya ini, di paling ujung di daerah Ma On Shan. Ma On Shan. Jadi Iya. Ma On Shan tuh deket pantai teman-teman. Jadi sama Mbak Dewi tadi ya, Mbak Dewi dari Blitar ya teman-teman. Halo dari Blitar, salam ngapak. Jadi sekarang ini saya ingin bertanya-tanya ya Mbak Dewi ya tentang bagaimana dan cara proses kerja jadi TKW dan bertahan berapa lama di sini dan majikannya seperti apa ya Mbak Dewi ya. Oke. Sedikit berbagi pengalaman ya. Dulunya saya teman-teman. dari Blitar, tapi saya masuk PLK, itu PLK-nya lumayan jauh dari rumah saya. Itu PLK-nya di daerah Malang, Jawa Timur. Dan Jauh di ya, sana jauh sekitar 2 jam kalau dari Blitar ya. Itu. Nah, setelah itu saya nyampe di PLK sana, kurang lebih saya bimbingan menjalani 3 sampai proses penerbangan adalah 3 sampai 4 bulan di sana. Untuk sampai nunggu visanya itu 3 bulan ya Mbak Dewi ya? Kalau visa itu 40 hari itu sudah bisa turun ya. Ya, jadi pelatihan di Malang itu 3 sampai 4 bulan dan untuk visa yang turun sendiri itu masing-masing kita berbeda ya. Masing-masing berbeda. Kebetulan waktu saya itu sekitar 32 hari visa saya bisa turun. Dan pada waktu itu di Hong Kong kalau nggak salah itu lagi musim demo. Jadi kita harus menunggu tiket yang dibelikan majikan agar kita bisa sampai di sini di Hong Kong. Jadi ya agak visa turun dengan menunggu penerbangan itu lumayan ada jarak gitu ya. Terus untuk yang baru saya pertama kali masuk di Hong Kong itu saya di daerah kalau teman-teman yang di Hong Kong udah pada tahu mungkin ya di Land Biru sana. Nggak etis ya mungkin kalau aku nyebutnya di daerah mana karena itu kan dulu ya. Ya, itu pengalamannya memang bisa dibilang ya namanya kita berkarir mengawali semuanya itu memang sulit, berat. Di sana saya ada job, ada anak kecilnya juga, di mana saya harus bangun pagi jam 6 sampai selesai itu melakukan kegiatan semua aktivitas, kerjain. Ada 2 anak kecil juga, nanti kalau mereka tidur gitu kita bisa masak, bisa bersih-bersih kayak gitu sampai jam 10 malam, kadang jam 11 malam itu nggak ada berhentinya sama sekali. Jadi memang ya di sana itu memang benar-benar di waktu yang pertama kali saya masuk di Hong Kong itu di sana itu benar-benar yang kita harus dituntut untuk strong, kita harus dituntut untuk kuat. Untuk saya sendiri dulunya berkali-kali saya terbesit di pikiran saya untuk saya harus mundur, saya nggak kuat lah saya gini. Tapi ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu sampai saya bisa menyelesaikan tugas saya di sana, pekerjaan saya di sana. Kemudian setelah itu selesai di sana, saya cuti kembali ke Indonesia dan belum lama ini saya baru di sini sekitar berjalan hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun di tempat yang baru ini dan alhamdulillahnya di tempat yang baru ini berbanding terbalik banget dari yang dulu. Di sini pekerjaannya juga santai, terus majikannya juga alhamdulillah baik. Jadi kita itu nggak kerja yang nggak ada tekanan, libur kita bisa bahagia. Kalau dulu ya justru dulu itu aku kalau udah libur di atas jam 3 kayak gini udah di atas jam 3 itu pikirannya udah di rumah, pikirannya udah nanti pasti pulang libur gitu nanti pasti pulang libur ada ini ada itu harus gini harus gitu seperti itu ya. Tapi intinya semua yang kerja di Hong Kong itu nasibnya nggak sama, maksud Mbak Dewi gitu ya, ada yang majikan baik ada yang enggak, dan Mbak Dewi ini
kerja di Hong Kong ini udah 3 tahun. Dari majikan pertama itu super sibuk ya teman-teman. Ya dulu ya yang dibilang nggak enak, gimana ya nggak enak gitu. Ya, Maksudnya namanya dia kita ngomongnya orangnya, ya. juga yang nggak gimana, Iya, tapi iya. ya alhamdulillahnya sekarang kan udah nggak. Jadi bisa diambil hikmahnya, Nah, diambil kesimpulannya, dimana kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang sulit atau apapun itu nggak selamanya akan seperti itu. Iya, benar. Jadi maksudnya jangan hanya, oh saya takut karena mungkin banyak cerita majikannya banyak yang galak, yang jahat, yang gini-gini. Itu ya memang ya boleh takut, tapi nggak bisa dijadikan itu semua sebagai acuan, karena setiap orang bahkan yang jauh lebih baik dari majikan yang sekarang saya ikuti itu banyak. Ya, Jadi benar. jangan putus asa, tetap semangat, berpikir positif. Kita di sini kerja, selama kita nggak melakukan kesalahan, selama kita nggak berbuat kesalahan, ya insya Allah pasti ya nanti kan ada jalan ya. Kapan benar. waktunya kita tinggal nunggu, pasti nanti kan ada kita jalan. Kita menanam kebaikan itu. pasti akan mendapatkan kebaikan juga ya teman-teman. Jadi jangan memandang oh TKW tuh seperti ini, enak ya di Hong Kong seperti ini. Tidak semua seperti itu. Jadi kita tersenyum, kita tidak meluahkan keluh kisah kita apa ya. Itu bukan karena kita selalu bahagia di sini ya, karena kita tidak mau melihat orang lain itu sedih. Itu pedomannya TKW di Hong Kong itu seperti itu teman-teman ya. Oke Mbak Dewi, jadi untuk yang kedua ini ya, majikan kedua ini itu jaga apa? Ini jaga nenek ya, jaga nenek. Jaga nenek. Iya. Ini jaga nenek dan alhamdulillahnya maksudnya cuma jaga nenek, jadi kita bisa nggak yang sekarang itu yang bebas, yang kita maksudnya bisa komunikasi sama keluarga setiap saat gitu. Kalau yang dulu itu bener-bener kalau nggak malam jamnya istirahat itu nggak bisa gitu. Ya makanya apalagi ya pokoknya buat teman-teman semuanya, apalagi yang sudah mendapatkan majikan atau mendapatkan tempat yang dirasa nyaman harus bekerja dengan baik, hati-hati, karena mungkin karena mungkin banyak di luar sana yang nggak seberuntung kalian, ataupun saat ini kondisinya di Hong Kong juga lagi tidak baik-baik saja. Ya, sangat sulit sekarang. Iya, kita harus mematuhi peraturan. Ya mungkin karena ini ada virus seperti ini dan peraturan pemerintah di negara juga berbeda-beda. Jadi ya kita harus legowo, harus ikhlas menerima peraturan itu, mentaati peraturannya. Ya, benar. Dan tetap menjaga kesehatan, karena di rumah kita ada anak, mungkin ada keluarga yang menunggu. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Yaitu semoga bisa sukses bersama. Amin, amin. Amin teman-teman. Jadi seperti itu ya kisah-kisah Mbak Dewi TKW Hong Kong ya. Dia dengan sabarnya menerima segala kekurangan dari majikan yang pertama dan alhamdulillah sekarang mempunyai majikan yang baik. Jadi buat kalian ya sekarang yang maksudnya Mbak Dewi itu yang punya majikan, ya nggak semua majikan itu bisa 100%, tapi yang agak-agak baik itu dipertahankan. Karena sekarang ini sangat sulit untuk menjadi TKW di Hong Kong ya teman-teman. Dewi, jadi tadi soal majikan ya, sekarang saya mau tanya Mbak Dewi, dari tahun 2000 ini gajinya berapa di Hong Kong? Kalau untuk tahun 2021 ya, gaji standarisasi Hong Kong itu 4.630 dolar Hong Kong untuk semuanya ya. Tapi untuk masalah gaji itu biasanya setiap majikan itu beda. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa mematok harga segitu. Ya, maksudnya dengan gaji 4.630 itu kan gaji standarisasi yang dikeluarkan dari Kejaksaan Negeri ataupun Imigrasi Hong Kong, kayak seperti itu ya. Tapi kalau untuk setiap majikan itu biasanya gajinya berbeda-beda. Dan kita bisa mendapatkan gaji yang tinggi ataupun gaji yang rendah. Tapi untuk teman-teman jangan hanya memandang itu dari gaji. Misalnya gini, oh iya saya mau cari majikan yang gajinya tinggi. Kalau gajinya tinggi, kita berarti harus siap dituntut dengan segala bentuk apapun yang diperintahkan oleh majikan itu. Karena nggak mungkin kan ya, realisasinya kalau misalkan gajinya tinggi itu pasti pekerjaannya juga agak yang gimana gitu ya.
Jadi kalau misalkan gajinya tinggi terus dituntut seperti ini ya jangan ngeluh karena Iya, apa yang benar. kalian dapat juga sesuai dengan Pekerjaan. iya seperti benar. itu. Dan untuk Hong Kong dengan gaji segitu itu libur setiap minggu ya. Ya, Tapi untuk yang tidak libur biasanya bisa diganti dengan uang ya benar. gitu. Ya. Oke Mbak Dewi, jadi dari majikan dan gaji sekarang apa yang membuat Mbak Dewi memilih jadi TKW di Hong Kong? Mbak Dewi kan cantik, bisa kerja di Indonesia, kenapa memilih menjadi TKW di Hong Kong? Oh, kalau sebenarnya ya mungkin untuk semua para TKW ya bekerja menjadi TKW Hong Kong sebenarnya itu bukan pilihan. Ya benar, bukan pilihan. Iya, itu bukan pilihan. Kayaknya bukan yang itu merupakan bukan maksud dalam daftar angan-angan ya. Ya, benar, Karena benar kalau sekali. ditanya cita-citanya jadi apa? Masa jadi TKW kan Ya. nggak gitu ya. Cuman mungkin memang kita salah satunya biasanya kita bisa karena mulai dari ingin mencoba. Karena Ya, kita benar. melihat ya mungkin sekarang di media sosial banyak Ya, benar. gimana kehidupan TKW itu dibilangnya oh pasti enak, pasti Enak, mewah. ya. Jadi banyak yang ingin mencoba. Terus Ya. yang kedua mungkin memang karena faktor ekonominya Ya, dari benar. keluarga. Terus yang ketiga ingin mengubah hidupnya jauh lebih baik begitu. Nah, terus kenapa jauh lebih baik kok harus ke Hong Kong? Kenapa nggak ke Indonesia saja? Ya. Karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan kalaupun saya bisa berpendidikan tinggi sampai sarjana, saya nggak mungkin sampai di Hong Kong dong. Saya Ya, menggunakan benar. apa yang ilmu yang saya punya untuk kerja di Indonesia. Tapi kan nggak semua orang seberuntung itu ya. Maksudnya orang tua kita memfasilitasi pendidikan kepada kita kan nggak semuanya yang seberuntung mereka yang bisa jadi sarjana. Nah, mungkin dari bekal pengalaman, dari bekal keberanian, jadi kita bisa untuk mencoba, merubah, memperbaiki dari sini. Biasanya kalau untuk yang single mother ya, untuk single mother semangat dan saya salut karena dia harus berjuang di sini untuk anak-anaknya. Dan tapi untuk yang maksudnya masih berkeluarga seperti saya sendiri, saya punya suami di rumah, mungkin adalah hargai istri kalian yang berjuang menjadi TKW di sini karena apa? Mereka bekerja di sini adalah tujuan dan niatnya adalah membantu perekonomian keluarga, membantu suami agar mereka bisa hidup jauh lebih baik. Ya, seperti itu ya. Ya seperti yang saya rasakan sendiri karena saya juga pengennya bisa hidup yang lebih baik, bisa memberikan anak-anak itu yang lebih baik seperti yang lain. Iya. Karena kalau kita nggak mempunyai background pendidikan yang tinggi bukan berarti kita nggak bisa menghasilkan uang yang banyak seperti itu. Mungkin memang jalannya saya mencoba di sini dan saya harus berusaha di sini dan semoganya harapannya ke depannya saya bisa sukses di sini demi anak-anak saya dan keluarga saya yang di Indonesia. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu selagi kita masih sehat, masih mampu, masih bisa seperti itu. Dan jangan lupa juga melupakan dukungan dari pihak keluarga ataupun suami ataupun orang tua, anak yang di rumah yang mendukung kita, mensupport kita, mendoakan kita sampai di sini. Jadi kalaupun di sini sudah mendapatkan tempat yang enak, pekerjaan yang enak dan gaji yang alhamdulillah, jadi jangan pernah melupakan yang di rumah yang mensupport kita yang dari nol, yang benar-benar kita bisa sampai saat ini seperti itu. Oke teman-teman, ini kisah-kisah dari TKW Hong Kong Mbak Dewi. Mbak Dewi ini dari Blitar ya Mbak Dewi ya? Iya, dari Blitar. Salam sukses buat semua TKW yang ada di Hong Kong. Jadi kisah-kisah TKW Hong Kong tidak semanis atau seindah foto profil ya teman-teman. Jadi kalian boleh melihat motivasi dari Mbak Dewi ini kalau kerja itu harus siap mental ya, harus siap mental dan kuat hati lah ya Mbak Dewi ya. Iya, kuat lahir batin ya. Batin lah ya namanya. Dan kata Mbak Dewi ini jangan lupa keluarga yang di rumah. Kebanyakan yang di rumah jangan menyepelekan istri yang di
luar negeri ya, kebanyakan kan gitu ya Mbak Dewi. Iya, betul. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih motivasi dari Mbak Dewi Blitar ya. Ya. Oke, terima kasih Blitar sudah menjadi Oke, sampai jumpa tamu di lain waktu YouTube ya. saya. Jangan lupa Like, subscribe, comment, and like, dan subscribe, and komen. tekan tombol Oke. loncengnya biar nggak ketinggalan channel-channelku selanjutnya. Salam ngapak, orang pena. Bye-bye.